Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini pembahasan soal KSN akan Ibu bahas melalui video ini. Nanti semoga bisa kalian tonton kapan saja ketika kalian membutuhkannya. Nah, kemarin Ibu kasih PR untuk mengerjakan soal anatomi fisiologi hewan, soal tahun 2018, OSK 2018. Nah, hari ini kita bahas satu persatu, mulai dari nomor 18. Di sini pertanyaannya, gambar di sebelah kiri menunjukkan paru-paru orang yang bukan perokok. Jadi yang A ini bukan perokok, BP gitu aja. Yang B ini sebelah kanan merupakan paru-paru perokok. Ini perokok. Ini bukan perokok. Bisa kalian cermati, ternyata kalau paru-parunya yang orang perokok itu, dia kantong udaranya lebih besar daripada kantong udara paru-paru yang bukan perokok. Nah, paru-paru atau kantong udara yang berukuran besar ini akibat rusaknya dinding alveolus akibat zat dari rokok tersebut. Bisa kalian bandingkan. Ini, rokok mengandung banyak zat yang beracun yang menyebabkan kerusakan pada paru-paru. Kalau normalnya seperti ini, ketika terjadi kerusakan, dia membentuk ruangan yang lebih luas. Nah, ruangan yang lebih luas ini menyebabkan terganggunya difusi oksigen. Kalau difusi oksigennya terganggu, kira-kira tubuh responnya bagaimana? Padahal tubuh kan butuh banyak oksigen untuk masuk, untuk diedarkan ke sel-sel tubuh. Nah, ketika paru-paru atau alveolusnya mengalami gangguan difusi, otomatis oksigen yang masuk menjadi sedikit. O2 masuk sedikit. Padahal tubuh butuh O2 yang cukup banyak. Sehingga kalau O2 yang masuk sedikit, ini pada perokok ya, untuk memasukkan oksigen lebih banyak, respon tubuh itu akan meningkatkan laju respirasi atau pernapasan. Untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan oksigen di dalam sel. Makanya yang A ini, pernyataan yang A, laju pernapasan dari perokok lebih tinggi dibandingkan orang yang bukan perokok, itu benar. Tadi karena kalau alveolusnya rusak, kemudian difusi oksigennya terganggu, sehingga oksigennya masuk ke dalam sel-sel tubuh sedikit. Untuk memperbanyak, di sini ada kata mencukupi atau memperbanyak. Untuk mencukupi kebutuhan sel, tubuh itu melakukannya dengan meningkatkan laju respirasi atau pernapasan. Begitu. Lanjut ke yang B. Kandungan oksigen di dalam darah pada arteri sistemik perokok lebih rendah dibandingkan orang yang bukan perokok. Di sini kaitannya sama kandungan oksigen yang ada di arteri sistemik perokok. Tentu saja tadi ya, O2 yang masuk ke dalam tubuh sedikit. Kemudian lebih banyak apa yang dibawa? Lebih banyak membawa hemoglobin ya. Tulisannya HB itu gimana? HB lebih banyak membawa karbon monoksida karena rokok kan mengandung karbon monoksida. Nah, yang diedarkan ke sel-sel tubuh ketika banyakkan CO2 yang masuk, kemudian O2-nya sedikit, itu lebih banyak karbonnya kan dibanding oksigen. Makanya kandungan oksigen di dalam darah pada arteri sistemik lebih rendah dibandingkan orang yang bukan perokok. Benar, karena yang tadi perokok itu sudah oksigennya sedikit dan dia juga membawa zat yang lain, misalnya karbon monoksida. Jadi jawabannya benar. Terus yang C, otot ventrikel kanan perokok lebih tipis dibandingkan orang yang bukan perokok. Jadi ini kaitannya sistem respirasi, kaitannya dengan sistem sirkulasi. O2 yang masuk ke dalam tubuh diedarkan melalui sistem sirkulasi, sistem peredaran darah. Jadi darah yang masuk ke dalam jantung itu kan membawa oksigen, kemudian diedarkan ke sel-sel tubuh. Nah, kalau kalian ingat, di sini kan di sistem sirkulasi itu ada suatu organ yang memompa darah. Jantung kan ya, dia punya 4 ruangan, ada atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, sama ventrikel kiri. Atrium itu fungsinya untuk menerima darah, sedangkan ventrikel ini dia yang memompa darah. Di sini khususnya yang ditanyakan adalah ventrikel kanan. Ventrikel kanan ini dia fungsinya untuk memompa darah yang kaya akan CO2 ke paru-paru. Nah,
Misalnya ini jantungnya perokok, padahal perokok tadi jantungnya, darahnya membawa banyak karbon dibandingkan oksigen. Di sini ya, darah yang banyak mengandung karbon masuk ke atrium kanan, kemudian dipompakan ke ventrikel kanan, kemudian harus dipompakan ke paru untuk ditukar kandungannya dengan oksigen yang berasal dari luar. Nah, misalnya ini pada perokok, tadi kandungan karbonnya lebih banyak, seharusnya ototnya lebih tebal karena dia memompakkan darah yang banyak mengandung racun. Nah, seharusnya yang perokok ini lebih tebal dibandingkan yang bukan perokok. Jadi ini salah. Kemudian yang terakhir, kandungan karbon dioksida di dalam darah perokok lebih rendah dari orang yang bukan perokok. Salah, harusnya lebih banyak. Jadi ini juga salah. Nomor 18 jawabannya benar-benar salah. Oke.